العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد واهد قلوبنا بحق سيدنا محمد واهد قلوبنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Masyarul hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Baitur Rahman yang senantiasa semoga kita selalu mendapatkan pandangan dari Allah taala. Senantiasa kita memperoleh pandangan rahmat dari Allah, pandangan kasih sayang dari Allah, anugerah serta karunia-Nya melimpah kepada kita, kepada keluarga kita, saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, malam ini malam Selasa, malam ke-7 di bulan Safar, bulan Safarul Khair. Begitulah para ulama-ulama salafus salihin menyebutnya bulan Safar al-Khair, Safar yang baik. Semoga mendatangkan kebaikan. Tafaul, tafaulan. Bahkan juga dikatakan Safar dhafar. Para ulama-ulama di Hadramut menyebutnya Safar dhafar. Apa dhafar? Dhafar artinya keberuntungan. Bulan Safar yang membawa keberuntungan. Untuk menghilangkan image, anggapan, masih banyak masyarakat umat Islam yang mengatakan, yang berpendapat bulan Safar ini bulan sial, bulan apes, naas dan lain sebagainya. Nah, ini bulan Safar, Safarul Khair dan juga Safar dhafar. Malam ini kita akan kembali melanjutkan tafsir surah An-Naba. Surah An-Naba atau Amma Yatasa'alun. Imam As-Suyuti dan Imam Al-Mahalli, Al-Imam Al-Jalalain, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti dan Imam Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli. Firman Allah Ta'ala di dalam surah An-Naba yang terakhir kita baca, waja'alna siraja wahhaja. Yang terakhir, wabanaina fawqakum sab'an shidada. Wabanaina fawqakum sab'an shidada. Yang berikutnya, waja'alna siraja wahhaja. Waja'alna sirajan muniran wahhajan waqadan, yakni asyams, yakni asyamsa. Kami jadikan siraj. Siraj itu diartikan lampu pelita. Kami jadikan itu lampu pelita yang terang, muniran yang bercahaya, yang bersinar. Muniran yang bersinar, wahhaja waqadan yang menyala, yang bercahaya, yang bersinar. Waja'alna siraja wahhaja waqadan. Wahhajan artinya waqadan, yakni asyams itu matahari. Yang mungkin di luar sana, baik yang muslim maupun yang non muslim, para ilmuwan yang di bidangnya, yang ahli astronomi, perbintangan, yang mereka mengetahui bagaimana keadaan di luar angkasa dengan ilmu yang mereka peroleh dari gurunya, dengan ilmu yang mereka ketahui, dengan penelitian dan lain sebagainya. Tetapi sedikit dari mereka yang mendapatkan iman, yang membuahkan iman kepada Allah Ta'ala, yang menambahkan imannya, kekokohannya, makin kuat imannya, makin kokoh imannya setelah mereka mengetahui bagaimana benda-benda luar angkasa, terutama matahari yang jauh lebih besar dari bumi ini, yang memberikan cahaya, yang menyinari bumi ini,
setiap harinya terbit dari timur, terbenam di arah barat atau di sebelah barat. Tapi nanti ketika akan kiamat, hari itu di pagi itu matahari terbitnya di sebelah barat. Maka ketika itu sudah tertutuplah pintu taubat bagi kita umat manusia. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubat seorang hamba sebelum matahari terbit dari arah barat. Mumpung masih dari timur, mudah-mudahan juga besok nongolnya di sebelah timur, terbitnya di sebelah timur. Gimana jadinya pas kita habis sholat subuh baca wirid jam 6 pas isyraq lah matahari kagak ada, nongolnya di sebelah barat. Tiba-tiba nongolnya di sebelah barat sana. Ya Allah, udah ditutup pintu taubat. Tapi Nabi mengatakan kiamat itu hari Jumat. Kiamat itu hari Jumat, besok Selasa. Ya mudah-mudahan juga bukan Jumat besok. Masih lama. Mudah-mudahan masih lama. Ya Allah, kita belum punya amal. Amal kita masih jelek. Nggak ada ilmu, nggak ada pengetahuan di dalam kita beribadah. Minimnya ilmu, minimnya adab, minim segala sesuatu sunnah-sunnah Nabi yang kita ketahui. Maka dengan kita hadir duduk di majelis seperti ini untuk menghilangkan kebodohan, tentu untuk menjalankan perintah Allah Ta'ala. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu tidak sama kehidupan mereka, la di dunia wala di akhirat. Di dunia tidak sama, di alam barzakh nanti tempatnya tidak sama, keadaan mereka tidak sama. Di akhirat juga lebih-lebih lagi keadaan kondisi mereka tidak sama. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang berilmu, yang mengetahui, yang mengenal Allah Ta'ala dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Wa anzalna minal mu'asirati ma'an thajjaja. Dan kami turunkan dari awan-awan yang mengandung air, al-mu'asirat as-sahabat allati hana laha an tumtira, yang hampir yang mau menurunkan hujan. Amtara yumtiru an tumtira kal mu'assar al-jariyah allati danat minal hayd. Seperti anak gadis yang akan dekat, yang telah dekat, yang akan mengeluarkan darah haid. Seperti darah yang keluar ketika pertama kali atau mendekati masa haid bagi anak perempuan. Nah ini wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, air yang melimpah, thajjajan sabbaban, yang tertuang, yang dengan derasnya tertuang ke muka bumi, tertuang ke bumi. Kami turunkan, kata Allah Ta'ala, awan yang gelap yang mengandung air, yang di sana banyak kandungan airnya, yang sudah gelap menghitam, maka tidak lama setelah itu akan menurunkan hujan, menurunkan air dari langit, uapan dari bumi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air menguap dari bumi, diserap oleh matahari, lalu menjadi naik ke atas dengan gumpalan asap awan. Maka di situ jadi awan tersebut mengandung air, lalu turun ke muka bumi. Dan dengannya hujan tersebut Allah telah menumbuhkan biji-bijian, menumbuhkan pepohonan, tumbuh-tumbuhan. Subhanallah. Nah itu semua hal-hal yang harus kita renungkan. Ini semua kekuasaan Allah Ta'ala yang harus sejatinya menambahkan iman kita. Sejatinya harus menambahkan iman kita. Bukan hanya kita lihat, kita perhatikan, kita adakan penelitian dan lain sebagainya, tetapi sedikit di antara mereka yang membuahkan iman, yang dengannya setelah itu dia akan bertambah imannya, yakinnya kepada Allah, bahwasanya itu semua ada yang mengaturnya, ada yang mengendalikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah zat yang maha kuasa, yang maha tunggal, yang menurunkan hujan setiap hari. Di satu tempat hujan, di tempat yang lain kekeringan, kemarau. Di satu daerah dia musim hujan dengan derasnya setiap hari sekian jam, sementara di kampung lain, di daerah yang lain malah kering, kemarau. Subhanallah ya.
Nah, ini semua air yang turun dari langit yang menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala yang harus kita tafakkurkan. Tafakkaru fi ala illa wala tafakkaru fillah. Atau di dalam riwayat yang lain wala tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah kalian, merenunglah kalian. Adakan tafakkur, merenung, memperhatikan akan ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita dilarang untuk tafakkur, merenung mengenai zat Allah, karena tidak akan sanggup. Terbatas, otak kita ini terbatas untuk memikirkan hal-hal yang besar mengenai zat Allah Ta'ala, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang harus kita renungkan, kita adakan tafakkur ini, ciptaan Allah, nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang ada pada kita, tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah yang menunjukkan atas kekuasaan Allah Ta'ala. Wa fi kulli syai'in tadullu ala annahul wahidu. Segala sesuatu menunjukkan, akan mengantarkan kita kepada kekuasaan Allah Ta'ala. Bahkan jalan menuju Allah Ta'ala itu sebanyak sebilangan jumlah nafasnya manusia. Ka'adadi anfasil khalaik. At-turuq ila Allah Subhanahu wa Ta'ala ka'adadi anfasil khalaik, kata para ulama. Jalan menuju Allah untuk sampai kepada Allah Ta'ala, mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala sebanyak sejumlah bilangan nafas manusia. Ini air yang setiap hari turun ke muka bumi, lalu juga air yang bersumber dari bumi, yang keluar dari bumi dengan kita gali sumur, atau air yang mengalir di sungai, air di danau, air laut yang asin rasanya. Semuanya itu tentu ada yang menciptakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan dengan segala sesuatu dari air. Segala sesuatu dengan air maka menjadi hidup. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan segala sesuatu dari air itu jadi hidup. Nah, sudahkah kita merenung setiap hari air yang kita minum? Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasya'u laja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Apakah kalian merenung melihat air yang kalian minum setiap hari? Yang kita minum nih, air nih yang ada di hadapan kita nih. Apakah kami yang menurunkannya? Apakah kalian yang menurunkannya atau kami, kata Allah Ta'ala. Tentu Allah yang menurunkannya dari langit, itu air hujan, atau juga yang Allah Ta'ala keluarkan dari muka bumi. Semuanya Allah Ta'ala. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman yatikum bima'im ma'in. Akhir surah Al-Mulk. Akhir surah Tabarak Al-Mulk. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman yatikum bima'im ma'in. Apakah kalian melihat, seandainya kita memasuki waktu pagi, kita bangun tidur sebelum subuh di pagi hari, tiba-tiba air lenyap dari muka bumi, nggak ada air. Ya Allah, kita kelabakan. Kita bakal bingung, pusing. Wah, mana air kok nggak ada? Di sumur kagak ada, keran juga kagak nyala. Padahal listriknya hidup, nyala ya. Sementara kok nggak keluar air nih. Di toran kagak ada, di sungai nggak ada juga. Sungai-sungai yang di kampung yang masih jernih ya, bukan sungai ini. Kalau sungai yang di kita ini udah hitam, udah tercemar dengan limbah-limbah industri, kotoran dan sebagainya. Air yang di sungai nggak ada, di danau nggak ada. Coba, apakah kita pernah merenung ke situ? Nah, jarang, sedikit sekali hamba-hamba Allah Ta'ala yang merenung. Seandainya air ini lenyap, tidak ada di muka bumi, siapa yang mendatangkannya? Itu air yang mengalir, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman yatikum. Siapa yang mendatangkannya kepada kalian? Bima'im ma'in, dengan air yang mengalir. Allahu Rabbuna wa Rabbul Alamin. Banyak para ulama setelah membaca ayat itu, selesai membaca surah Al-Mulk, surah Tabarak, mereka membaca Allahu Rabbuna wa Rabbul Alamin. Allah Ta'ala Tuhan kita dan Tuhan seluruh alam semesta. Linukhrija bihi habban wa nabata. Linukhrija bihi habban wa nabata. Untuk kami keluarkan dengan air hujan tersebut yang turun, habban,
biji-bijian kal hintati seperti gandum, kal hintah, al hintah kal hintati seperti gandum, wa nabatan dan pepohonan, tumbuh-tumbuhan, katini seperti buah tin, wa jannatin basatin alfafa multaffatan jam'ul lafif kasyarif wa asyraf. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan biji-bijian, gandum, jagung, padi, kacang-kacangan, ada kacang mede, kacang tanah, kacang polong, macam-macam ya. Apalagi kita di Indonesia ini, subhanallah, negeri yang subur gemah ripah loh jinawi. Gemah ripah loh jinawi. Serba hijau, rindang, subur, subhanallah, alhamdulillah. Sementara di negeri yang lain, di belahan dunia yang lain ada yang gersang, tumbuh-tumbuhannya hanya sedikit, tidak sebanyak, tidak beragam seperti kita di Indonesia. Subhanallah, alhamdulillah. Ya, sering mungkin kita temui, sering kita jumpai orang-orang yang pernah keliling dunia, yang pernah dia berkeliling di beberapa negara di dunia, baik benua Asianya, benua Eropanya, Amerikanya, Australianya, semuanya. Mereka setelah itu mendapatkan kesimpulan negeri yang paling enak Indonesia. Negeri yang paling enak Indonesia. Baik tumbuh-tumbuhannya yang beragam, pepohonannya, bunga-bunga yang beraneka ragam, tanahnya yang subur, sehingga tongkat dan batu jadi tanaman, kan gitu lagunya ya. Tongkat dan batu jadi tanaman katanya. Kayu dilempar tumbuh singkong. Ya. Batang kayu dilempar aja tumbuh, subhanallah. Menghasilkan buahan, menghasilkan tanaman yang bisa kita makan. Nah, itu semua tentu kita harus lebih banyak bersyukur seharusnya. Seharusnya kita di negeri yang subur ini dan iklim yang tropis ini alhamdulillah bagus. Panasnya sedang, dinginnya juga sedang. Tidak seperti di beberapa negara yang lain, kalau udah musim panas, panasnya luar biasa. Di Timur Tengah, kalau sudah musim panas, soif, musim panas 50 derajat, 52 derajat Celcius. Kalau musim dingin di bawah minus, ya Allah subhanallah, sampai menggigil, sampai merasuk dalam tulang dinginnya. Tapi kita di Indonesia nggak seperti itu, nggak ada musim panas yang berlebihan, tidak ada dingin juga yang berlebihan. Alhamdulillah. Seharusnya kita yang lebih banyak bersyukur ini dibanding orang-orang yang ada di Timur Tengah contohnya, atau di Afrika, di beberapa negara yang lain. Ada negara yang malamnya itu panjang sekali. Ada juga sebaliknya, siangnya yang lama, yang panjang hingga 20 jam, malamnya hanya 4 jam. Malamnya hanya 4 jam, 5 jam. Siangnya panjang. Nah, kalau lagi puasa tuh Allah subhanahu kelabakan itu. Subhanallah, alhamdulillah kita ini di Indonesia. Tapi ya mana di antara kita yang mau bersyukur kepada Allah? Apa itu syukur? Sarful abdi ala jami'i ma an'ama Allahu alaihi lima khuliqa li ajri. Atau kama qala ulama. Syukur itu seorang hamba menjalankan semua nikmat, menggunakan semua nikmat yang Allah Ta'ala berikan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, sebagaimana mestinya, sebagaimana keinginan Allah Ta'ala. Contohnya nikmat pendengaran, nikmat penglihatan. Untuk apa Allah Ta'ala jadikan ini nikmat pendengaran dan nikmat penglihatan? Untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan nikmat lisan? Kita dapat berbicara, kita dapat berjalan dengan kaki kita dapat gerakan tangan kita ini. Semuanya harus kita gunakan sebagaimana keinginan Allah, sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna syukur. Bukannya alhamdulillah, terima kasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Habis itu nikmat tersebut digunakan untuk bermaksiat. Digunakan untuk bermaksiat, untuk berbuat dosa, itu bukan bersyukur namanya. Dan tentu kita juga memuji Allah, bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan memujinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, kita memuji Allah agar supaya kita tidak memuji diri kita. Biar kita tidak memuji hasil usaha kita.
Seseorang mungkin ketika dia tidak memuji Allah, tidak ingat kepada Allah Ta'ala yang memberikan itu nikmat, sehingga dia merasa ini hasil kerja keras saya, ini hasil usaha saya, ini karena saya banting tulang peras keringat. Oh, tulangnya apa dibanting-banting, banting tulang peras keringat sampai lelah. Dia merasa ini hasil kerja kerasnya, hasil usahanya, hasil kebisaannya, kepintarannya, kepiawaiannya. Karena dia bisa bergerak, dia punya ilmu pengetahuan, padahal semuanya yang memberikan Allah. Jangankan ilmu, otak dia yang cerdas, yang jenius, dikasih sakit sedikit aja, mulutnya miring, mulutnya apa, menyon ya, menyon, gak bisa ngomong, atau kena stroke, tangannya stroke, gak bisa bergerak, gak bisa kerja, gak bisa ngapa-ngapain dia. Padahal cuma stroke. Emang stroke penyakit berat ya, stroke ya, stroke. Jangankan stroke Pak, segerobak aja udah berat. Segerobak aja berat, apalagi stroke. Sepengki aja udah berat, sepengki, segerobak, apalagi stroke. Satu truk. Wah, berat banget. Dia penyakit berat, stroke, kanker dan lain sebagainya. Kita pusing sedikit aja, kepala kita dikasih pusing sama Allah Ta'ala. Atau perut kita mules, pengen buang air terus, udah gak bisa kerja, gak bisa ngapa-ngapain nih orang. Mana kekuatannya, mana kebiasaannya, mana keahliannya, mana profesinya yang dia geluti, yang dia banggakan profesinya, oh jabatannya, pangkatnya. Ya Allah, manusianya lemah, gak memiliki daya upaya. Lalu dia sombong, sementara semua yang dia rasakan ini, yang dia nikmati, semuanya bersumber dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tidak ada satu nikmat pun yang ada padamu melainkan semuanya dari Allah, datangnya dari Allah Ta'ala. Imam Syafi'i mengatakan, idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am wa dawim 'alai bi syukril ilahi fa innal ilaha sari'un niqam. Jika engkau berada di suatu nikmat, mendapatkan nikmat, maka jaga pelihara. Far'aha, jaga pelihara itu nikmat. Karena maksiat dapat melenyapkan, menghilangkan nikmat. Perbuatan maksiat dapat menghilangkan, melenyapkan nikmat. Wadawi ma'ala bi syukril ilahi, senantiasa bersyukur kepada Allah. Fa innal ilaha sari'un niqam, karena Allah Ta'ala juga cepat siksanya. Allah Ta'ala juga maha cepat siksanya, adabnya. Jangan kita terbuai dengan hanya nikmat dari Allah Ta'ala. Kalau kita tidak syukuri, maka Allah Ta'ala akan merubahnya dengan adab, dengan siksaan, dengan bukan nikmat tetapi niqmah. Niqmah adab pakai qaf. Kalau nikmat bahasa Indonesia juga nikmat itu pakai ain, ni'matun, ni'mah. Kalau pakai qaf niqmah, kebalikan daripada nikmat. Fa innal ilaha sari'un niqam, jam'u niqmah. Adab, siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah. Jadi Allah Ta'ala berikan kepada kita, Allah Ta'ala jadikan jannatin basatin, kebun-kebun, taman-taman, ya Allah, yang rindang, yang bagus, yang indah kita lihat, baik di Indonesia, di luar negeri. Tapi jika dibandingkan dengan surga, nggak ada apa-apanya. Seandainya di surga ada toilet, ada kamar mandi, ada WC surga lebih bagus daripada istana presiden, daripada istana raja-raja yang ada di muka bumi, mau di Eropa, mau di mana, tetap lebih bagus. Umpama di surga ada toilet, tapi di surga tidak ada toilet, di surga tidak ada kamar mandi, karena penduduk surga, penghuni surga, mereka nggak buang air, mereka nggak buang air kecil, nggak buang air besar. Lalu makanan yang mereka makan kemana larinya? Jadi keringat. Makanan yang masuk ke dalam perut mereka, yang mereka konsumsi, yang mereka makan, makanan dan minuman, menjadi keringat. Keringatnya lebih harum daripada minyak wangi yang ada di muka bumi. Jadi keringatnya harum. Beda sama keringat kita sekarang di dunia, bau asam. Sementara keringat Nabi, hanya keringat Nabi Muhammad SAW yang harum. Kalau keringatnya Nabi harum Pak, beda, nggak sama keringat kita. Keringatnya Nabi itu harum, wangi, bahkan dijadikan bibit minyak wangi sama ibunya Sayyidina Anas bin Malik, Ummu Sulaim radhiyallahu anha.
sama ibundanya Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik yang mengabdi kepada Nabi, berkhidmah melayani kebutuhan Nabi. Jadi pembantunya Nabi dari usia 10 sampai 20 tahun. Masa remajanya, masa belianya 10 tahun dihabiskan untuk berkhidmah kepada Rasulullah. Allahumma shalli alaihi wa alihi. Sampai beliau Sayyidina Anas bin Malik itu didoakan biar panjang umurnya, banyak anaknya, banyak rezekinya, banyak hartanya. Orang lain panen setahun sekali, dia 2 kali. Orang lain belum musim, dia udah musim. Jadi tanamannya itu yang lain belum musim, dia musim duluan. Yang lain setahun 2 kali, katakan korma atau kebun-kebun yang lainnya, tumbuhan yang lainnya. Sementara beliau panennya itu setahun bisa 2 kali. Beliau masih hidup, Sayyidina Anas bin Malik, anak cucunya yang beliau makamkan itu sudah lebih dari 100. Beliau memakamkan nguburin anak cucunya itu lebih dari 100. Beliau masih sehat, masih gagah. Usianya ya tentu lebih dari 100. Kalau tidak salah anak cucunya itu sampai 129 orang yang beliau masukkan ke dalam liang lahat. Yang beliau kuburkan itu lebih dari 100. Sementara beliau masih hidup, masih sehat. Banyak rezekinya, banyak anaknya, panjang umur, sehat afiat. Mau nggak begitu bapak-bapak nih? Hah? Mau nggak panjang umur? Panjang umur, berkah rezeki, berkah anak. Anak banyak, banyak harta. Hartanya melimpah, banyak. Mau begitu khidmah kepada para ulama. Kalau Sayyidina Anas bin Malik khidmah kepada Nabi, maka siapa yang khidmah kepada para ulama, para aulia, kepada orang-orang soleh, juga akan diberikan keberkahan hartanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Sayyidina Anas bin Malik. Nah, ibunya beliau Ummu Sulaim radhiyallahu anha, ketika itu Nabi sedang tertidur di rumahnya, lalu kaki beliau Rasulullah berkeringat. Nabi kakinya keringatan, maka dilihat oleh Sayyidatuna Ummu Sulaim, ibundanya Sayyidina Anas bin Malik. Ambil kertas, bukan kertas, secari kain, kayak sapu tangan gitu, selembar kain seperti sapu tangan, lalu dibersihkan, diusap, diseka, dielap, dan dikumpulkan itu keringatnya, diperas, ditaruh di dalam qaruroh, di dalam botol, di dalam wadah. Lalu ketika diusap-usap kakinya Nabi yang berkeringat, Nabi terbangun. Nanya sama Ummu Sulaim, ibundanya Anas, "Madza tasna'ina ya Ummu Sulaim?" "Hei Ummu Sulaim, kamu lagi ngapain? Apa yang sedang kamu kerjakan?" "Madza tasna'ina ya Ummu Sulaim?" "Ya Rasulullah, ini keringatmu aku kumpulkan untuk aku jadikan minyak wangi. Di dalam riwayat yang lain, untuk aku jadikan sebagai obat jika ada keluargaku yang sakit." Apa Nabi katakan? "Na'am asabti. Anti asobti, yang kau perbuat itu benar, yang kamu lakukan itu benar, nggak keliru, nggak salah, nggak bid'ah, bukan bid'ah, bukan syirik." Nah, orang-orang yang sedikit-sedikit bilang bid'ah syirik, di zaman Nabi belum lahir, belum ada. Di zaman Nabi belum ada yang suka usil, yang suka iseng, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik, bid'ah syirik, maulid bid'ah segala macam, tawasul syirik. Di zaman Nabi, di zaman sahabat belum ada ajaran seperti itu. Jadi ajaran mereka itu ajaran yang baru. Ajaran kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ajaran yang lawas. Ajaran yang dulu. Yang memang dari sejak zaman Nabi, sahabat, wali songo sampai kita ya seperti ini. Pindah rumah, nempati rumah baru, kita selamatan, syukuran, baca maulid, zikir bersama. Begitu dari zaman wali songo sampai sekarang. Ini enggak, baru belakangan, baru beberapa puluh tahun yang lalu datang saudara-saudara kita bawa ajaran baru. Wah, apaan ini? Syirik, bid'ah, sesat. Itu sahabat wanita tadi, sahabiyah, ibundanya Anas bin Malik, Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Beliau mengumpulkan keringatnya Nabi dijadikan obat, dijadikan minyak wangi. Nabi mengatakan, "Asabti, engkau benar, yang kau lakukan itu benar, nggak menyimpang, nggak syirik, bukan bid'ah, bukan sesuatu yang keliru, yang salah, tidak, bukan sesuatu yang batil, tetapi kebenaran." Ini harus kita jelaskan nih kepada saudara-saudara kita. Itu hadis, jelas hadisnya, hadis sahih. La ilaha illallah. Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya yaumal fasl, hari pembeda bainal khalaik, antara makhluk.
Hari pembeda, nanti dibedakan antara makhluk yang soleh dengan yang toleh. Manusia yang akan menjadi penghuni surga dengan penghuni neraka dibedakan, dipisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaumal fasl. Fasal, pembeda. Makanya kelas disebut faslun atau qismun. Jadi ada sekat, ada pembeda. Dibeda-bedakan, ini tingkatannya begini, ini tingkatannya ini, kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Fasal, kelas. Jadi al-fasal dibedakan, dipisah. Dipisah, ada sekat, dipisah kelas. Inna yaumal fasli kana miqata. Yaumal fasl bainal khalaik. Hari pemisah antara makhluk, antara ashabul yamin dengan ashabul shimal, ashabul jannah dengan ashabun nar, yang taat kepada Allah dengan yang maksiat, yang beriman dengan yang kafir, yang tidak beriman. Tentu akan dibedakan oleh Allah Ta'ala nanti. Kana miqata waqtan lit-thawabi wal iqabi. Waktu untuk menerima thawab, pahala, ganjaran dan iqab, siksaan. Yang taat mendapatkan thawab, yang maksiat mendapatkan iqab, siksaan dari Allah Ta'ala. Bukan Allah Ta'ala yang zalim, mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak berbuat zalim sedikit sekecil apapun. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala tidak zalim kepada hambanya. Ya Allah, kita yang menzalimi diri kita sendiri dengan bermaksiat. Bukan menzalimi itu dengan menyakiti fisik, memukul seseorang, seorang suami memukuli istrinya. Bukan cuma itu, kalau itu zalim yang zahir fisik. Tetapi yang lebih mengerikan, suami menzalimi istrinya, dibiarkan istrinya nggak ibadah, dibiarkan istrinya membuka aurat, dibiarkan istrinya tidak beriman kepada Allah, dibiarkan istrinya tidak mengenal Allah Ta'ala, dibiarkan istrinya bodoh di dalam agama, dibiarkan anak istrinya buta di dalam agama, nggak ngerti wudhu, nggak ngerti sholat. Berarti ini suami zalim, suami yang zalim terhadap anak istrinya. Kok bisa dibilang zalim sementara dia baik-baik saja, dia manjakan anak istrinya. Yang dia minta, yang dia butuhkan selalu dipenuhi oleh suaminya. Suami dari si istri ini dan juga sebagai bapak dari anak-anaknya selalu dia penuhi kebutuhannya, fasilitasnya, bahkan lebih, melimpah hartanya. Tetapi ini diartikan bukan zalim di situ, bukan zalim fisik menyakiti mereka, tetapi menzalimi, dibiarkan mereka dalam keadaan bodoh di dalam agama. Dan itu dosa yang terbesar setelah syirik. Seseorang dia membiarkan keluarganya dalam keadaan terlantar, bodoh, jahil. Seseorang membiarkan keluarganya dalam keadaan bodoh, jahil, itu dosa besar setelah syirik. Allahu Akbar. Dibiarkan anak istrinya bodoh, nggak ngerti bagaimana cara wudhu yang baik dan benar, bagaimana sholat, apa saja itu bacaan sholat, bagaimana cara membaca Fatihah yang baik dan benar, makhrajnya, tajwidnya, cara bacanya, apa itu bacaan tasyahud, bunyinya seperti apa. Ya Allah, banyak orang sekarang yang tidak peduli seperti itu. Yang penting anaknya dapat jajan, nemu uang jajan, dia sekolah, yang kerja dapat gaji, selesai. Lalu tujuan kita memang untuk itu hidup. Memang kita nggak bakal mati. Memang kita nggak akan dibangkitkan nanti di akhirat. Apakah kita akan seperti binatang mati jadi tanah selesai? Enggak. Kita nggak selesai dengan kematian. Nggak seperti binatang, kuni turaba. Kalau binatang, hewan, jadilah kamu tanah, kata Allah Ta'ala. Udah nggak ada thawab, nggak ada iqab, nggak ada pahala, nggak ada siksa. Tapi kita manusia ada pertanggungjawaban nanti di akhirat. Ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setiap saat, setiap hari, apa yang kita lakukan akan ada catatannya, akan ada rekamannya, ada tanggung jawabannya nanti di akhirat. Baik kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada orang lain, seluruhnya ada tanggung jawabnya nanti di akhirat. Inna yaumal fasli kana miqata. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Di hari ketika ditiup as-sur, sangkakala, kita biasa mengartikan tiupan sangkakala.
badal min yaumil fasl au bayan lahu wan nafiq Israfil. Yang niup malaikat Israfil, wan nafiqu Israfil, malaikat Israfil yang meniup sangkakala 2 kali. Yang pertama kali runtuhnya, hancurnya dunia ini, yang kedua seluruh makhluk, seluruh ahli kubur bangkit dari dalam kuburnya. Tiupan sangkakala yang kedua, semua makhluk bangkit dari kuburnya. Akan ada al-ba'ats, kebangkitan. Kita akan dibangkitkan dari dalam kubur. Bagaimana keadaan kita nanti ketika dibangkitkan dari dalam kubur sesuai dengan amal kita saat ini. Bagaimana amal kita, perbuatan kita saat ini, tentu keadaannya, kondisinya nanti bagaimana keadaan kita ketika dibangkitkan, bangun dari dalam kubur. La ilaha illallah. Fatatuna afwaja. Kalian akan datang min kuburikum ilal mauqif, dari kuburan kalian ilal mauqif, ke tempat perkumpulan di mahsyar. Afwajan jama'at mukhtalifah, kelompok-kelompok yang berbeda, kelompok-kelompok yang beraneka ragam, macam-macam nanti. Ini tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Peristiwa-peristiwa yang akan kita alami, kejadian yang pasti akan kita saksikan, akan kita hadapi. Kita akan mati, kita akan dibangkitkan dari dalam kubur setelah sekian lama. Ada yang di dalam kubur puluhan tahun, ada yang ratusan tahun, ada yang ribuan tahun. Makanya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Allah Ta'ala keluarkan di muka bumi terakhir, biar nggak terlalu lama mereka menunggu kiamatnya. Tidak seperti umat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim sampai sekarang udah ribuan tahun, puluhan ribu tahun. Ya Allah, sudah ribuan tahun mereka di dalam kubur, di alam barzakh, di alam barzakhnya. Nah, umatnya Nabi Muhammad ini yang istimewa, yang Allah Ta'ala spesialkan biar tidak terlalu lama di dalam kuburnya, di alam barzakhnya, makanya terakhir. Amalnya juga ringan, amalnya tidak seberat umat-umat di zaman Bani Israel dahulu. Amalan yang ringan, enteng, mudah dikerjakan, tapi pahalanya luar biasa besarnya. Sementara umat-umat Nabi terdahulu amalnya berat, pahalanya sedikit, ringan. Kebalikan daripada umat Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kajian tafsir ini ya boleh juga hanya tafsir saja, atau kita mau selingi ini dengan kitab yang lain. Mungkin ada kitab tasawuf, ada kitab sejarah aulia, ucapan-ucapan para ulama-ulama salihin. Ya, insya Allah nanti kita musyawarahkan ya. Saya juga pikir-pikir lagi nanti apakah tafsir Jalalain saja atau kita selang-seling atau dua-duanya. Misalkan waktunya 1 jam, jadi setengah jam, atau diselang-seling. Malam Selasa ini tafsir, malam Selasa depan kitab yang lain nanti akan saya pilihkan. Fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa futihatis sama'u, dan langit dibuka bitasydidi wa takhfif. Futihat atau futihat, ada 2 qiraah, 2 bacaan, bisa dengan tasydid wa futihatis sama'u wa futihat atau wa futihat, wa futihatis sama'u atau wa futihatis sama'u. Taknya dengan tasydid atau takhfif tanpa tasydid. Yang dimaksud dengan takhfif adalah tanpa tasydid. Bisa dibaca dengan tasydid futihat atau futihat tanpa tasydid. Syuqiqat, dibelah, langit dibelah, syuqiqat linuzulil malaikati, untuk turunnya malaikat. Langit dibelah untuk turunnya malaikat. Syuqiqat linuzulil malaikati. Fakanat abwaba dzatu abwabin, menjadi pintu-pintu. Maka terlihat pintu-pintu, menjadi beberapa pintu atau pintu-pintu. Dzatu abwabin. Langit terbelah. Langit bukan atap ini, bukan internet, bukan plafon, bukan gipsum, bukan genteng yang terbelah. Langit nanti akan terbelah. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba, atau futihat atau futihat. Langit terbelah dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Langit yang Allah Ta'ala ciptakan tanpa tiang, bighairi amadin tarawunaha, tanpa tiang.
Ya, sepandai, sepintar, sejenius bagaimanapun manusia, nggak ada yang bangun gedung 1 kilo tanpa tiang, ada nggak? Sepanjang 1 kilo tanpa tiang, kalau hanya 100-200 meter mungkin. Atau juga jalan layang, tol layang tuh, yang dari Bekasi kilometer 10 sampai kilometer 48. Saya apal banget karena sering. 38 kilo tuh tol layang dari KM 10 sampai KM 48. Itu tinggal gujlak tiap 100 meter, gujlak sambungan mulu. Tapi langit tidak ada sambungannya, nggak ada tiangnya. Langit nggak ada sambungannya, nggak ada tiangnya. Subhanallah. Ya, sepandai apapun manusia bikin jembatan layang atau bangunan tanpa tiang, ya nggak mungkin sampai berkilo-kilo tanpa tiang. Paling hanya beberapa meter, beberapa ratus meter ada tiang lagi, ada penopangnya lagi, ada tiang pancangnya lagi. Sementara langit, subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini yang setiap hari kita lihat, kita saksikan. Kita lihat itu matahari, bulan, langit, awan, bintang-bintang gemerlapan di malam hari. Tapi siapa di antara kita yang bertambah imannya ketika melihat benda-benda tersebut, ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala yang mengagumkan itu. Allahumma ja'al somti fikra, Allahumma ja'al somti fikra wa nutqi dzikra wa nadhari ibra. Ada doa yang bunyinya Allahumma ja'al somti fikra, ya Allah jadikanlah ketika aku diam aku berpikir merenung, wa nutqi dzikra, dan ketika aku berkata-kata berucap merupakan zikir. Zikrullah, mengingat Allah, menyebut nama Allah Ta'ala. Ucapanku zikir, wa nadhari ibra, dan pandanganku ibrah, pelajaran. Sehingga setiap aku merenung, setiap aku baik merenung, berucap, diam, semuanya ada ilmu, ada hikmah, ada pelajaran. Dengannya kita merenung, dengannya kita berzikir, dengannya kita mendapatkan pengetahuan, menambahkan iman, yakin kita kepada Allah. Al-yaqinu al-imanu kullu, yakin itu iman secara keseluruhan. Alaika bitahsinil yaqin fa innahu idza tamma saral ghaibu ainan bila nukri, kata Al-Imamul Haddad, sahib ratib, penyusun Ratibul Haddad, mengatakan alaika bitahsinil yaqin fa innahu, hendaklah engkau memperbagus yakinmu. Karena yakin kalau sudah bagus, apalagi sampai tingkatan hakul yakin, saral ghaibu ainan bila nukri, nggak ada yang gaib lagi, nggak ada yang abstrak, semuanya konkret, jelas di hadapan kita. Nggak ada lagi yang gaib-gaib, itu nggak ada. Sehingga mereka yakinnya tentang adab kubur, nikmat kubur, surga neraka, seperti melihat benda-benda kita yang ada di hadapan kita. Seperti kita melihat benda-benda yang jelas yang ada di hadapan kita, nyata, jelas di hadapan mereka. Nggak ada keraguan, nggak ada kebimbangan. Kalau kita kan masih, apa iya surga ada ya? Apa iya neraka itu ada? Apa iya nanti kita bakal dibangkitkan dari dalam kubur? Apa iya? Na'udzubillah. Tingkatkan iman kita. Hilangkan bisikan-bisikan syaitan seperti itu. Hilangkan was-was, kebimbangan, keraguan seperti itu. Kita harus yakin semuanya akan kita hadapi, semuanya akan kita jalani, semuanya akan kita saksikan itu nanti. Ya Allah, ada azab kubur, ada siksa, ada nikmat kubur, ada mahsyar, ada mizan, timbangan amal. Kita akan diberikan kitab catatan amal kita dengan tangan kanan. Yang selamat dia meraihnya dengan tangan kanan, yang celaka dia meraihnya dengan tangan kirinya atau dari belakang punggungnya. Akan ada sirat, jembatan yang membentang di atas neraka. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan melewati sirat, jembatan tersebut. Dan itu sudah menjadi ketetapan, kepastian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa futihatis sama'u, atau juga bisa dibaca dengan tasydid, wa futihatis sama'u fakanat abwaba, wa suyyiratil jibalu fakanat saraba, wa suyyiratil jibalu dhahaba biha an amakiniha, lenyap, hilang dari tempatnya. Wa suyyiratil jibalu dhahaba biha an amakiniha fakanat saraba, habaan, seperti sarab, seperti fata morgana. Saraban habaan ay mithlahu fi khiffati sayriha, karena ringannya fi khiffati sayriha. Gunung, subhanallah, gunung bisa lenyap.
bisa seperti fata morgana. Bahkan di surah Al-Qari'ah, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, seperti kapas yang berterbangan. Gunung bisa kayak kapas, gimana ente? Gunung aja terbang. Gunung yang begitu beratnya, berapa juta ton itu beratnya. Ada yang tingginya 3000 meter, Gunung Semeru, ada yang 2000 meter, ada yang 1000 meter lebih. Gunung Himalaya, Jaya Wijaya, subhanallah. Gunung Gede, Gunung Pangrango, Gunung Salak. Begitu besarnya. Gunung yang begitu besar, beratnya bisa lenyap terbang. Fi khifati sayri, karena saking ringannya, saking entengnya. Gimana kita? Ya Allah, la ilallah. La ilaha. Semuanya dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang maha kuasa, yang nyiptain Allah, yang menciptakan Allah, maka Allah Ta'ala juga yang menghendaki hilang, lenyap, hancur dan lain sebagainya. La ilaha. Kapan itu terjadi? Wallahu alam, enggak ada yang tahu. Tanda-tanda hari kiamat ya banyak, di antara tanda-tanda hari kiamat, tapi di dalam hadis Arba'in yang malaikat Jibril datang kepada Nabi menjelma seperti sosok manusia. Biasanya malaikat Jibril itu kalau menjelma datang kepada Nabi seperti sahabat beliau yang bernama Dihya Al-Kalbi. Sahabat Dihya Al-Kalbi. Parasnya bagus, indah, rupawan. Nah, malaikat Jibril sering menjumpai Nabi, menyerupai sahabat Nabi yang bernama Dihya Al-Kalbi. Ya, datang kepada Nabi nih di dalam hadis Arba'in, maka bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, tentang ihsan. Apa itu Islam, iman, ihsan? Fakhbirni anis-sa'ah, beritahukan kepadaku wahai Rasulullah tentang hari kiamat. Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya saya, tidaklah saya yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Saya juga sama-sama nggak tahu, kata Nabi. Fa akhbirni an amaratiha, maka beritahukan kepadaku tentang ciri-cirinya, tanda-tanda hari kiamat. Sahabat-sahabat nggak tahu bahwa itu malaikat Jibril, dikiranya manusia biasa. Padahal malaikat Jibril yang bertanya kepada Nabi. Nabi menjelaskan Islam ini dengan rukunnya yang 5, iman dengan rukunnya yang 6, ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Udah panjang lebar, shadaqta, dibenarkan. Para sahabat bingung, ini dia yang nanya, dia yang benerin, gimana sih ini orang nih? Shadaqta, benar engkau wahai Rasulullah. Nanya Islam, benar engkau wahai Rasulullah. Nanya iman, benar engkau wahai Rasulullah. Nah, dia yang bertanya, dia yang nanya, dia yang membenarkan. Bingung sahabat, siapa ini? Yang terakhir, maka Nabi mengatakan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu tadi yang nanya itu Jibril, bukan manusia biasa. Datang kepada kalian dan mengajarkan kalian. Sayyidina Umar ditanya, siapa itu wahai Umar? Saya nggak tahu, Allah wa Rasulullah alam. Nah, ketika fa akhbirni an amaratiha an talidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal ala ri'a asya'i yatatawwaluna fil bunyan. Di antara ciri-ciri tanda hari kiamat, manusia berlomba-lomba meninggikan bangunan. Manusia berlomba-lomba meninggikan bangunan. Sekarang kan bangunan yang tertinggi yang di Dubai itu ya, Burjul Khalifah, atau juga ada yang di Taiwan katanya sekarang pesaingnya. Yang terakhir sekarang yang akan menjadi rekor, pemecah rekor gedung tertinggi, bangunan tertinggi di dunia, bukan di Eropa, bukan di negara orang kafir, bukan di benua Amerika, tetapi di Arab Saudi. Di Jeddah lagi dibangun sekarang ini. Di Jeddah lagi dibangun lebih dari 1 kilo tingginya, lebih dari 1000 meter. Berapa ratus lantai itu, ratusan lantai. Subhanallah, benar apa yang disampaikan. Bukan di tempat yang jauh. Di depan beliau, di depan Mekah, kan Jeddah dekat, tetangga dengan Mekah. Hanya dari sini ke Depok lah, mungkin dari sini ke Ciawi. Mekah Jeddah dekat banget, hanya setengah jam atau setengah jam lebih, 40 menit kan. Subhanallah, bukan di negara orang kafir, bukan di benua Eropa, bukan di benua Amerika, di Jeddah, di negara Arab. Tapi belum selesai nih. Mungkin sampai tahun depan apa 2 tahun lagi baru selesai, belum selesai. Bangunan tertinggi di dunia. Ini tanda hari kiamat. Ya tatawaluna fil bunyan, mereka meninggikan bangunan, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Yang di Jakarta sih belum seberapa. Yang di Jakarta paling berapa lantai? 60, 70 ya.
Nah, sementara yang lagi dibangun di Jeddah ini, ya Allah subhanallah, ini tanda-tanda ciri-ciri dekatnya hari kiamat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita nanti ketika kita menghadapi peristiwa-peristiwa nanti di akhirat, kejadian-kejadian nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita nggak ngalamin kiamat. Anak cucu kita juga mudah-mudahan nggak ngalamin. Ya karena nanti pas terjadinya hari kiamat nggak ada lagi orang yang beriman, tinggal orang-orang bejat, tinggal orang-orang yang hina, yang durhaka, tinggal orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala nanti ketika terjadinya hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita baca beberapa ayat dari surah An-Naba ini menambahkan keimanan kita kepada Allah, menambahkan ingatan kita akan kejadian-kejadian peristiwa baik terjadi ketika hari kiamat maupun peristiwa-peristiwa yang nanti di akhirat yang akan kita alami. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita dan keluarga kita, amin. Semoga Allah Ta'ala jadikan bulan Safar ini bulan kebaikan, bulan keberuntungan bagi kita. Allah Ta'ala masukkan nanti bulan depan bulan Rabiul Awal, bulan Maulid Nabi, bulan kelahiran yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala tambahkan mahabbah kita kepada beliau, kecintaan kita kepada Rasulullah, ikutan kita bertambah kepada Rasulullah, bertambah kesungguhan kita untuk meneladani Rasulullah, bertambah kesungguhan kita untuk mengamalkan dan menghidupkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Allahumma amur ajsadana bi ta'atik wa'mur qulubana bi mahabbatik wa'mur arwahana bi ma'rifatik wa'mur asrarana bi musyahadatik ya rabbal alamin. Allahumma kama an'amta alaina bil Islam fazidna minhu. Ya Allah, sebagaimana engkau anugerahkan nikmat Islam kepada kami, tambahkanlah nikmat Islam kami ya Rabb. Sebagaimana engkau anugerahkan, karuniakan kepada kami nikmat iman, tambahkanlah nikmat iman kami ya Allah. Tambahkanlah afiah kepada kami, tambahkanlah kenikmatan di dalam ibadah kepadamu ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin ya rabbana tarafna bi annana tarafna fatub alaina tauba taghsil kulli wastur lana fadlan wajudan manna la biktisabin minna bil Mustafa Rasulin ahza bi kulli sulin bil Mustafa Rabbi alaihi atati wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi fil badi wa tanari. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Besok-besok dibaca 3 kali itu bil Mustafa Rasulin ahza bi kulli sul. Di sana di Hadramut dibaca 3 kali, diulang jadinya. Ya pas bil Mustafa Rasulinya itu. Bil Mustafa Rasulin ahza bi kulli sul. Nah, pas bil Mustafa Rasulin diulang 3 kali balik. Begitu ditarim di Hadramut seperti itu.